khususnya bacaan Qur'annya semoga semakin baik. Jadi tidak hanya jadi pendengar, semuanya jadi pembaca yang baik. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita lanjutkan ayat 72, masih surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Kita bahas dulu tajwidnya. Walladzina la yashhaduna az-zura, alif kemudian lam dan diikuti tanda tasydid. Ini disebut bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Cara bacanya alif dan lam abaikan, tidak usah dibaca, langsung pada huruf yang bertanda tasydid. La yashhaduna az-zura wa idza marru. Lam alif kecil merupakan salah satu tanda wasol, lebih baik dibaca terus atau dilanjutkan. Kita ulang. La yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru. Wain sukun, sekedar mengingatkan ini bukan bacaan qalqalah, jadi tidak perlu dipantulkan. Bil-lagwi jangan. Bil-lagwi marru kirama. Fathah tanwin dihentikan, jadilah bacaan mad nyiwat. Bunyi fathah tanwin kita ganti jadi fathah panjang. Kiraman, ketika berhenti kirama. Kita ulang. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Kita ulang. Walladzina idza dzukkiru bi ayati. Semua bacaan a, i atau u yang dibaca panjang disebut bacaan mad badal. A, i, u saja. Kalau seperti di sampingnya karena berbunyi iya maka bukan mad badal. Hurufnya bukan hamzah. Kalau hamzah maka disebut mad badal, bukan hamzah disebut mad tabi'i atau mad asli. Meskipun beda nama bacaannya tapi cara bacanya sama. Mad badal dan mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Bi ayati, jangan panjang sebelah. Kita ulang. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru. Mim sukun bertemu lam, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ini disebut bacaan izhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca dengan jelas, rapatkan bibir, tidak usah dengung. Rabbihim lam yakhirru. Ini juga sama ciri-cirinya. Mim sukun bertemu selain mim dan ba, maka dua-duanya disebut bacaan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Bunyi mim sukun dua-duanya dibaca jelas dengan merapatkan bibir tanpa dengung. Kita ulang. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan. Mim bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi mim didengungkan atau ditahan 2 harokat. Summan 'alaiha summawa. Fathah tanwin bertemu dengan huruf waw.
alaiha summa wa fathah tanwin bertemu waw, disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi fathah tanwin masukkan pada huruf waw, dengungkan 2 harokat. Summa wa umyana, mim sukun bertemu ya, mim sukun bertemu selain mim dan ba, disebut bacaan izhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca dengan jelas, tidak usah didengungkan. Wa umyana. Kita ulang sekali lagi. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Kita lanjutkan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Nun sukun bertemu hamzah, disebut bacaan izhar halki. Bunyi nun sukunnya dibaca dengan jelas tanpa dengung. Min azwajina wa dzurriyyatina. Tanda tasydid atau syiddah. Ini harus dibaca kuat atau ditekan. Wa dzurriyyatina. Kecuali tasydid ini ada pada huruf mim atau nun, maka ini disebut bacaan gunnah musyaddadah. Harus dengung bacanya, ditahan. Summan. Ini bukan nun, bukan mim, maka cukup kita tekan saja. Wa dzurriyyatina. Itu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kita ulang. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Karena dihentikan, maka huruf terakhir kita sukun. A'yunin. Ketika berhenti, a'yun. Kita ulang sekali lagi. Bismillah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita ulang dari sini. Wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kita bahas dulu tajwidnya. Wa dzurriyyatina qurrata a'yuni wa. Kasrah tanwin bertemu waw, disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi kasrah tanwinnya masukkan pada huruf waw, langsung masuk ke sini, dengungkan 2 harokat. Qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Fathah tanwin dihentikan. Ini disebut bacaan mad iwad. Jadi iwad itu artinya pengganti. Bunyi fathah tanwin kita ganti jadi fathah panjang. Imaman. Ketika berhenti, imama, 2 harokat saja, jangan terlalu panjang. Kita ulang. Wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha. Satu kata boleh dihentikan jika nafasnya tidak kuat seperti saya. Kalau kuat bagus dibaca sampai akhir ayat. Kita ulang. Ulaika, dhammah diikuti waw tetapi tidak ada sukun, tidak ada tanda mati pada huruf waw, maka waw diabaikan, dibaca pendek. Ulaika, huruf lam yang berharokat fathah panjang. La ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata,
jadilah bacaan mad wajib muttasil. Cara bacanya, la atau huruf yang bertanda layar ini kita panjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Ulaika yujzaunal ghurfata. Ro sukun didahului dhammah, disebut bacaan ro tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Bunyi ro kita kurangi getarannya. Angkat ujung lidah sampai menempel di langit-langit lisan. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha. Kasroh diikuti ya sukun, fi disebut bacaan mad tabi'i. Fathah diikuti alif, ha juga mad tabi'i. Panjangnya sama 2 harokat. Wa yulaqqawna fiha. Meskipun kita hentikan di sini, sekedar mengingatkan, ha ini tetap bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat saja. Jangan dibaca berlebihan panjangnya. Wa yulaqqawna fiha. Cukup. Kita ulang. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha. Kita ulang dari sini. Wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Tahiyatan wa fathah tanwin bertemu waw. Nah, ini disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi fathah tanwin masukkan pada huruf waw, dengungkan 2 harokat. Tahiyatan wa salaman. Fathah tanwin dihentikan. Ini jadi bacaan mad iwad namanya, sama dengan akhir ayat sebelumnya. Cara baca mad iwad, bunyi fathah tanwin diganti dengan fathah panjang. Wasalaman, ketika berhenti wasalama, jangan terlalu panjang. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha. Wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha. Qaf dan lam kecil disebut waqaf ula, lebih baik dihentikan. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Fathah tanwin bertemu waw sukun, sama dengan bacaan sebelumnya. Nah, ini manfaat belajar tajwid. Satu materi sudah kita dapat. Ketemu lagi di bacaan berikutnya, insya Allah tidak sulit lagi. Kalau sudah ciri-cirinya sama, berarti bacaan tajwidnya sudah pasti sama. Namanya bacaan idgham bi gunnah. Termasuk cara bacanya, bunyi fathah tanwin masukkan pada huruf waw, dengungkan 2 harokat. Mustaqarran wa muqama. Hasunat mustaqarran wa muqama. Kita lanjutkan ayat 77 surat Al-Furqan. Bismillah. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Ada jim kecil, ini disebut tanda waqaf, tepatnya yaitu waqaf jaiz. Waqaf artinya berhenti, jaiz itu artinya boleh. Boleh berhenti, boleh juga diteruskan sesuai dengan nafas kita masing-masing. Kita ulang. Qul ma ya'ba'u bikum. Ada dhammah, kemudian waw, tapi tidak ada sukun pada huruf waw. Maka waw kita abaikan. U dibaca pendek, sama dengan ini. Ulaika. Nah, kalau ada dhammah diikuti waw sukun seperti ini, maka dipanjangkan. Yaquluna.
tidak ada sukun, abaikan. Ma ya'ba'u bikum rabbi, bunyi mim sukun, ya, mim sukun bertemu ro. Ini disebut bacaan izhar syafawi. Jadi izhar syafawi adalah mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ro ini bukan mim juga bukan ba, maka jadilah bacaan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, mim sukun dibaca jelas, tidak usah dengung. Syafawi artinya bibir, rapatkan bibir dengan sempurna di sini. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Fathah diikuti alif. Ini disebut bacaan matabi'i. Matabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata. Du'au, ini satu kata, maka jadilah bacaan mad wajib muttasil. Atau huruf yang bertanda layar kita panjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Laula du'aukum, itu ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Faqad kadzdzabtum, dal sukun dan ba sukun, dua-duanya disebut bacaan qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantul, sugro artinya kecil. Bunyi dal dan bunyi ba ini kita pantulkan tapi jangan berlebihan. Jadi qalqalah itu artinya memantul. Huruf-huruf qalqalah atau huruf-huruf yang harus dipantulkan itu ada 5. Sekedar mengingatkan: qaf, po, ba, jim, dan dal. Atau ada juga yang menyingkatnya biar mudah dihafal, diingat: baju di toko. Ba, jim, dal, po, dan qaf yang disukun. Itulah huruf-huruf yang harus dipantulkan atau huruf-huruf qalqalah. Nah, kalau qalqalahnya ada di tengah bacaan maka disebut qalqalah sugro. Pantulannya dialirkan saja. Kalau di akhir disebut qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad, ada di ujung bacaan berarti disebut qalqalah kubro. Pantulannya dinampakkan. Kalau di tengah faqad kadzdzabtum, dialirkan saja atau kecil qalqalahnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Kita ulang dari awal ayat. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Alhamdulillahirabbil alamin.